Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini obrolan pas di sini di siang hari ini, dan untuk Anda di siang hari ini yang bingung mau makan siang apa ya, dan yang jelasnya adalah makan secukupnya, karena jam-jam makan siang ini akibatnya nanti kalau terlalu kenyang bisa berakibat fatal untuk mata, membuat tidur ya, ngantuk ya, dan otomatis untuk Anda yang beraktivitas di dalam ruangan, apalagi dalam ruangan ber-AC, nah ini efeknya sangat mengerikan sekali. Jangan sampai nanti gara-gara makan yang kebanyakan, efek kekenyangan, ngantuk di pekerjaan, dimarahi oleh atasan ya, berbahaya. Dan sebaiknya juga hindari makan makanan yang minyak, terus juga campur yang es-es. Nah, sebaiknya memang pilihlah menu-menu yang sehat dan pastinya bisa mengenyangkan. Kita lanjut kembali ngobrol dengan Ibu Latifah, dan mudah-mudahan juga nanti bisa ada robot khusus untuk ini Bu ya, seperti di Jepang ada pada saat kita ke restoran yang lain kita robot. Ya, Nah, mudah-mudahan nanti di Bengkulu bisa tercipta juga nih. insya Jadi Allah. begitu ke restoran yang ada di Bengkulu, begitu yang membawa makanannya robot, hasil Ya, karya anak Bengkulu ya, gitu. ya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya juga baru tahu ini ternyata di Bengkulu ada komunitas atau juga organisasi yang memang fokusnya ke dunia robotik, dan juga banyak yang sudah dihasilkan, bahkan sudah mengikuti perlombaan ke 3 negara. Wah, luar biasa sekali. Nah, Ibu Latifah, ini kan Roci, mungkin beberapa masyarakat ada yang belum tahu nih. Terus juga minat setelah nonton opini hari ini ingin gabung ke Roci. Nah, caranya gimana nih? Ya. Terima kasih. Kalau yang berminat bergabung di Mm-mm, Roci, mm-mm, gampang. mm-mm. Tidak harus basicnya elektro, Oh, oke oke tidak oke. harus Ah, basicnya mm-mm, S1 mm-mm, informatika. mm-mm, mm-mm, Yang penting di Roci itu mm-mm, mereka bisa menggunakan mm-mm, laptop, mm-mm, mm-mm, HP, mm-mm. itu aja. Oke. Ya, Lebih lanjut nanti ya belajar bareng-bareng gitu. ya Bagaimana belajar merakit, bareng-bareng. terus komponennya apa saja Ya, gitu. saya juga Mm-mm, masih belajar mm-mm, juga dengan mahasiswa mm-mm, elektro, mm-mm, ada semester mm-mm, satu, mm-mm, semester 3. mm-mm, Jadi kami dengan anak-anak mm-mm, juga kelas 5 SD mm-mm, udah pintar sekali mereka mm-mm, bahasa Inggris, mm-mm, sekolah mm-mm, swasta kan. mm-mm, Ya kayak saya mm-mm, nenek sambil mm-mm. bergurau, ya saya berbahasa Inggris juga gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi yang muda belajar ke yang Iya tua juga belajar yang gitu. muda. Jadi di Hmm, Roci itu hmm, nggak ada batas hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi kita sambil hmm. nyelam minum air. Kadang Benar. anak-anak SD Hmm. sekarang udah luar Oh, sudah luar biasa. biasa. Kelas 3 SD ngomong Ah, dengan ah, kita, ah. tapi ya Hmm, kita hmm, jangan segan-segan hmm, gitu hmm, aja. hmm, Begitu juga masyarakat hmm, umum, hmm, hmm, anak-anak muda sekarang hmm, yang tamat SMA. hmm, hmm, Yang penting niatnya hmm, mau hmm, dan betul-betul hmm, mau menempah diri. hmm, Jangan kita menyiapkan diri kita, terutama generasi muda hmm, yang punya sifat negatif. hmm, hmm. Betul Apalagi betul. maaf, Hmm, 1000 kali maaf ya, hmm, hmm, Bengkulu udah terkena geng. hmm, hmm. Nah, sekarang kita punya geng robot aja. Nah, betul Geng sekali robot, ya. jangan Ah, ah. geng Hmm. motor. Mau kompetisi, mau apa-apain, Iya, buat robot, mungkin robot sumo tadi. iya, Jadi bisa sembari betul, olahraga juga ada, betul. terus juga dapat ilmu Uang, juga, dapat uang juga. dapat uang juga. Iya, karena Oke. kita bina anak ini kan dikasih uang, dari sekolah kasih uang, kemudian kadang ada donatur lihat kami seperti ini, mereka juga gitu, ada donatur orang tua, memang mereka lihat kita ini mandiri murni gitu. Oke. Dan juga Ya, bisa jalan-jalan juga ke luar negeri. iya, Ikut olimpiade atau ikut perlombaan, iya. sekalian jalan-jalan, sekalian lomba Iya, juga. kadang kalau Ah. lomba ke Mm, nasional ke luar mm, negeri, mm, baru pihak sekolah mm, dia mm, berjuang bagaimana mm, cara mencari uang. mm, mm, Kemudian dari pihak pemerintah, mm, kalau udah ke luar negeri, mm, alhamdulillah berlomba-lomba mm. mereka memberikan Mensupport gitu dana, deh. ya. Oh, oke. Ya Mm, lumayan lah, mm, sampai 10 mm, juta, ah, 20 juta kalau mm, kita mm. mau ke luar negeri. Jadi Oke. mau menuju ke sana, Mm, mm, bagi anak-anak yang tamat sekolah lah ya, mm, mm, SMA atau SMK, mm, mm, SMP putus sekolah, mm, SD putus sekolah, mm. bisa bergabung dengan kami, Oh, gitu. oke. Betul. Jadi dapat ilmu seputar robot ini tidak hanya di bangku kuliah, tidak hanya di bangku Iya, sekolah gitu. iya, Jadi di Roci ini bisa belajar bersama. iya, Jadi yang minat boleh silakan langsung mampir ya iya, ke home base-nya, iya, markasnya Roci Bengkulu yang ada di Jalan Soekarno-Hatta berarti termasuk Bu iya, ya. iya, Gampang caranya yang ada di depan Berndo Kota iya, Bengkulu ya. iya. Dan kalau untuk program kerjanya seperti apa nih Bu? Kalau di Roci sendiri, apakah ada memang ada kelas setiap hari atau seminggu sekali pertemuan membahas proyek-proyek robot Iya. atau seperti apa nih? Kapan waktu ngumpulnya?
Nah, kalau kita waktu ngumpulnya sekarang setiap hari Minggu. Oke. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Jadi sebelum sholat zuhur kita udah selesai. Kalau dari jam 10 biasanya orang tua nitip dengan kami, orang tuanya pergi kondangan. Oke. Jadi anaknya dengan kami bermain di roci. Kemudian ada berendo kan roci. Nah, jadi arena berendo itu kami pakai karena tempat kami nggak muat gitu ya. Oke. Sementara peminatnya bertambah terus kan. Betul. Apalagi akhir-akhir ini kalau untuk robot ATM yang udah ada pengumuman dari pusat, aduh saya nggak terbayangkan ini. Mungkin kami numpang latihan di mana lagi gitu. Karena peminatnya pasti semakin banyak Iya, gitu. karena untuk lomba robot dunia ini Februari 2025 ini 10 negara itu udah ini pasti anak-anak yang sekolah lain. Sekarang udah nampak mulai. SMA udah ngubungi kami minta latih macam-macam gitu. Karena persiapan untuk mengikuti perlombaan Iya, nanti. kita kan punya buku panduan juga Benar. nih. Jadi ada petunjuknya bagaimana menjalankan robot ini gitu. Jadi dari kelas 1 SD udah kita ajarkan, udah bisa mereka. Oke, berarti kalau yang anggota termuda Roci sekarang tuh dari kelas 1 SD pun ada, Bu? Iya, kelas 1 SD udah bisa. Oke, nah kalau untuk ngajar ke anak-anak SD ini kan pasti tidak seperti mengajar anak-anak SMA atau juga anak kuliah, ada treatment khusus nih. Nah, kalau dari Ibu Latifah dan juga bersama Roci, gimana untuk cara kerja atau cara pembelajaran ke anak-anak SD, pengenalan seputar dunia robotik ini, Bu? Alhamdulillah saya basic guru SD, pensiunan udah hampir 4 tahun ya. Jadi saya mendampingi mahasiswa, mahasiswa elektro, dia mengajarkan langkah-langkahnya. Kalau dia usia anak itu kan masih bermain, cara membujuknya yaitu tadi kita pelan-pelan, kemudian ada hadiahnya. Kemudian kalau anak SD pada umumnya mau pelajari coding, apalagi buka laptop, mereka nggak nolak, syukur alhamdulillah. Ya, karena dia udah lihat, oh langkahnya ini capek, misalnya, Bu, udah istirahat dulu capek, main-main nanti dulu, main-main dulu, kan ada robot Lego itu, jadi karena robot ATM ini kan agak rumit. Nah, sekarang mereka udah ke kabel ini, udah 6 bulan belajar ini, udah merakit. Anak SD belajar? Iya, ada itu di Roci, boleh nanti. Dari TVRI lihat hari Minggu ya, jadi mereka udah merakit kelas 5 SD udah ada bukti fisiknya udah selesai. Calon-calon profesor ini. Kalau untuk Februari 2025 mereka udah siap kelas 5 SD, kelas 4 udah bisa. Jadi ini udah. Nah, nanti untuk kompetisi dunia yang akan diadakan bulan Februari 2025, Indonesia jadi tuan rumah di Bandar Lampung. Iya, di Lampung. Nah dari Bengkulu sendiri akan mengirimkan berapa orang perwakilannya? Ini insya Allah sekitar 20 orang. 20 orang? 20 orang, ya. Dan ini yang diperlombakan, apakah membuat robot baru atau perlombaan dari robot ATM? Iya, robot kreatif. Nah, ini robot kreatif, jadi mereka mau buat pendeteksi kadar air dalam kolam. Kemudian dari sini juga misalnya mau buat robot memilah sampah. Jadi ini dijalankan, dia mau sampah yang ada di Bengkulu ini kan banyak itu. Nah, jadi sampah diambil, diletakkan di satu tempat ini sampah, kemudian dipilah mana robot yang sampah yang dibutuhkan dan gitu. organik. Kemudian dari sini, dari robot ini nanti sudah milah sampah, bagaimana sampah yang bisa dimanfaatkan dan tidak. Kemudian memasukkan kotak sampahnya juga, itu ada robot juga. Alatnya dari sini juga bisa kotak sampah kalau dibuang masukkan plastik dengan tidak yang kaca, nanti kotak sampah itu berbunyi sensornya, namanya robot kotak sampah pintar. Jadi kalau tempat sampah khusus plastik, pada saat kita masukkan bukan sampah plastik, dia akan berbunyi. Ya, kotak sampahnya berbunyi. Nah, ini yang dalam waktu dekat sekolah-sekolah juga berminat banyak. Cuman satu kotak sampah itu hampir 3 juta dananya gitu. Karena dari bahan-bahannya, alat-alat yang digunakan juga memang ada alat-alat khusus, sensor juga. Karena di kotak robot ATM ini kan lengkap semua itu. Nah, jadi di sini kemudian komponen-komponen ini sudah termasuk di situ. Iya, sudah termasuk. Jadi lengkap buku panduannya. Jadi sekarang sekolah-sekolah tuh mau lomba tuh inovasi untuk sekolah, mengangkat akreditasi sekolah. Ini yang sebenarnya yang paling betul. Bengkulu belum punya.
ya paling di Jawa adanya. Wah, Jadi sayang kalau sekali bisa gitu ya. Bengkulu Ah, ikut ah. ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Roci di Bengkulu ini dan juga bersama Ibu Latifah di sebagai pembinanya bisa mengangkat nih dunia robot yang ada di Bengkulu ini sehingga juga mulai dari sekolah dasar, SMP, SLTA dan sampai ke bangku kuliah sekalipun kita punya generasi penerus bangsa yang dari Bengkulu ini calon-calon profesor ya. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu Latifah Ya, sudah ngobrol di opini hari ini. Terima kasih sudah hadir. ya, Sukses terus untuk Roci dan ya. sukses untuk perlombaan dunia 2025 Februari nanti di Bandar Lampung. Mudah-mudahan Bengkulu bisa menyabet gelar juaranya nanti. Insya Allah. Oke, dan pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan opini di hari ini. Saya Iqbal Farwa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.